Oke, ini juga salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan. Mungkin dari Hmm. Mr. Bak juga langsung bisa mengklarifikasi. Jadi orang yang visa E9 ataupun E10 Hmm. ingin pindah ke visa J1 katanya, karena banyak ini mungkin teman-teman yang datang, oh ini Hmm. saya dapat visa J1 dari Hmm. E9 dari ini. Mungkin gimana Hmm. apa Mr. Park tentang pertanyaan dari Mas Anto Oh. ini tentang visa I- J1. Itu kan Ciwon kan banyak jenis kan? Banyak jenis. Ya, ya untuk ada yang kecelakaan, kalau ada yang apa tidak dibayar, Tidak tidak bayar bayar gaji. itu gaji dan 퇴직금. Kalau ada yang sengketa, apa itu sengketa bukan apa itu Pak tadi kan? Perkara. Ya, Pengadilan, sama ya. antara majikan dan lain-lain itu. Nah, kalau itu bisa didapat G1. Nah, terus ada yang beberapa alasan-alasan yang itu yang apa ya? Itu yang palsu itu kan ada. Kalau kecelakaan apa? Kecelakaan accident ya, kalau ada alasan itu hospital. Nah, kalau ada yang untuk apa woman untuk wanita, kalau ada yang hamil, ya dari segi kemanusiaan itu bisa si change ya, bisa berubah si E9 dan E10 ke itu G1. Nah, tapi itu bisa saya jelaskan itu Pak tadi kan itu untuk masalah apa itu pengungsi itu gimana? Iya, iya. Hah? Itu. Boleh. Akan Tapi ada kebanyakan negara-negara ada yang cari-cari itu masalah alasan yang itu apa ya pengungsi. pengungsi, tapi untuk cari-cari alasan yang palsu itu kan. Iya, Dan, ya masih Korea pemerintah Korea kan masih jalankan itu kebijaksanaan untuk masalah apa itu fungsi. iya. Ya, jadi ada banyak anak-anak itu pakai itulah mau perpanjang tapi cari-cari alasan yang apa palsu. Alasan-alasan yang bukan yang benar itu. Nah, biasanya sebenarnya walaupun dia apply, tidak boleh dapat itu izin dari pemerintah Korea. Apalagi Indonesia tidak ada alasan yang itu masalah-masalah pengungsi, ya apa Iya, nah, dari segi apapun tidak ada itu alasan terutama untuk negara-negara Indonesianya. Nah, jadi saya harap ke teman-teman kami jangan cari-cari alasan itu, jangan terbohong kan. Banyak kata orang teman-teman dulu ya, dibohong, dia mengajak ke Jeju-do kan, ya tanpa bisa masuk Jeju-do. Nah, pakai itu cari-cari G1, itu kan bayar itu apa? Yang banyak iya, itu. suruh bayar Iya, berapa ya gitu ya. suruh bayar berapa sampai 3 jutaan, terus terbohong kan. Kalau ada sampai ke apa jail atau juga kan dulu kami sudah ada pengalaman itu. Jadi kalau ada alasan kemanusiaan, oke silakan kontak kami. Tapi alasan ke lain, misalnya ke pengungsi atau yang lain-lain itu kami tidak rekomendasinya itulah. Ya. Iya, iya. Dan tadi Pak tadi kan juga mau menambahkan sedikit mungkin tentang visa Swaka ini untuk J1-nya ini. Iya, jadi memang kelihatannya visa J1 ini cukup populer di antara itu sangat ya. populer. Tadi disampaikan Mr. Park bahwa J1 ini sendiri itu ada beberapa kategori ya. J1 1, J1 12, J1 13. Khusus untuk berkaitan dengan pengajuan untuk mendapat status Swaka namanya J1 15. Sesuai dengan keadaan di Korea, memang Korea itu menjadi satu-satunya negara di Asia yang menjadi member yang namanya Konvensi Pengungsi tahun 51. Salah satu anggota negara. Ya, di Asia baru satu-satunya yang menjadi. Ya betul. Oleh karena itu, jadi apa artinya Korea menjadi salah satu satunya anggota konvensi pengungsi tahun 1945, maka ketentuan internasional ini diadopsi dalam undang-undangnya. Nah, artinya
setiap orang yang mengajukan diri untuk jadi pengungsi, pada saat itu dia sudah harus mendapat visa J1. Pada saat mengajukan, belum dia diterima. Karena prosesnya itu. Karena proses untuk mengajukan itu kan bisa diterima, bisa ditolak. Nah, celah inilah yang sebenarnya seringkali disalahgunakan. Artinya apa? Karena untuk proses mengajukan bisa diterima sebagai pengungsi itu panjang. Ya, diajukan dulu. Nah, selama masa proses mengajukan itu dikasih status dulu J115. Tapi belum sebagai pengungsi. Tapi orang yang sedang mengajukan status pengungsi. Nah, kemudian nanti ditolak, itu diperpanjang lagi dengan cara apa? Banding lagi. Mengajukan keberatan. Jadi sebenarnya teman-teman itu ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Sebenarnya dia hanya menggunakan celah ketentuan di mana ada masa proses review, penolakan, dan bisa mencapai sampai 2 tahun. Nah, oleh karena itu, seolah-olah, ya saya dapat visa kerja, ini bukan. Nah, kalau dia statusnya ditolak, maka ada 2 kemungkinan. Dia harus dideportasi, karena tidak alasan, atau dengan pertimbangan lain, misalnya statusnya sebagai pengungsi itu tidak diterima, ya, karena status untuk pengungsi itu berkaitan dengan adanya ancaman atau merasa tidak aman karena faktor-faktor yang diatur dalam Konvensi 51, yaitu menyangkut ras, yaitu SARA, menyangkut SARA, suku, agama, ras, politik, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada juga orang dalam kasus dia merasa jiwanya terancam. Nah, untuk itu, pertimbangan itu bisa juga diberi visa kemanusiaan, tapi bukan visa jiwa. Bukan visa pengungsi. Nah, visa J116 atau disebut dengan visa alasan kemanusiaan ini diberikan sampai kapan? Sampai alasan untuk diberikan itu sudah hilang. Misalnya ada ancaman untuk dia dibunuh atau apa gitu ya. Nah, dia bisa buktikan, maka kalau sudah persoalan itu selesai, maka dia harus dipulangkan. Jadi sifatnya temporer. Nah, karena orang-orang ini di sini tidak mendapat support, maka bagaimana harus hidup? Oleh karena itu, supaya tidak menjadi beban negara, maka diberikan izin bekerja. Jadi harus ada, jadi bukan visanya sebagai visa bekerja, tetapi ada izin tambahan untuk bekerja dari pihak keimigrasian karena alasan kemanusiaan. Kenapa? Karena mereka harus bisa hidup. Nah, jadi itu bukan visa kerja, tapi izin untuk bekerja karena alasan kemanusiaan dan sifatnya temporer. Dan itu sifatnya temporer, artinya diperpanjang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, teman-teman jangan salah paham bahwa J1 itu bukan visa bekerja. Walaupun orang pemegang visa J1 bisa bekerja, tapi dengan izin dari pihak imigrasi. Tanpa izin berarti sudah terjadi penyalahgunaan visa. Visa J1. Oke, terima kasih. Jadi sudah sangat jelas sekali ya untuk teman-teman mengenai visa Swaka itu. Jadi kalau ada pertanyaan silakan nanti tanyakan langsung kepada kami mengenai visa J1 ini. Dan seperti